Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 25. Ma Suheng, biarkan Xiao Te menghadapi iblis gembel ini. Seru Kau Bian Qinjin. Ia terhitung adik seperguruan Cui Bengkui. Mereka adalah 4 orang saudara seperguruan. Yang pertama adalah mendiang Liu Gan, kedua ketua bengkau sekarang, Liu Mo yang masih adik kandung Liu Gan, ketiga adalah Ma Tai Kun dan keempat Kau Bian Qinjin. Kau Bian Qinjin bersama Liu Mo telah memperdalam ilmunya sehingga jauh melampaui 2-30 tahun yang lalu, maka kini Kau Bian Qinjin meragukan apakah Suhengnya yang puluhan tahun menghilang itu akan mampu menandingi Itgan Kaiong yang ia tahu amat sakti. Ia sendiri pun masih ragu-ragu apakah ia akan menang. Akan tetapi kalau Ma Tai Kun kepandaiannya masih seperti 25 tahun yang lalu, tentu jauh di bawah tingkatnya. Mundurlah. Cui Bengkui mendengus, dan dengan langkah-langkah kaku ia menghampiri Itgan Kaiong. Siapa menghina dia harus mati di tanganku. Totokan pada jalan darah Tian Hu Hiat. Itgan Kaiong tertawa bergelak, hohohehe, makin terbukti sekarang betapa bobroknya moral orang-orang bengkau. Cui Bengkui. Kau disebut Suheng oleh Kau Bian Qinjin, berarti kau juga sute dari mendiang Pat Jiu Sinong dan kau terhitung paman guru Tok Xiao Kui Liu Lucian. Akan tetapi agaknya kau pun tergila-gila kepada murid keponakan yang jelita itu, hahaha. Majulah gembel busuk. Hendak kubuktikan apakah kau patut menerima julukan sejajar dengan aku. Kata mayat hidup itu. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara bentakan nyaring sekali, bentakan seorang gadis yang melompat keluar dari dalam ruangan sembahyang, sebatang pedang bersinar kuning telanjang di tangannya. Cui Bengkui, kau pembunuh ayah, terimalah pembalasanku. Dengan gerakan bagaikan seekor burung walet yang amat lincah, Lin Lin melompati kepala banyak tamu, langsung menyerbu ke tengah lapangan, menghadapi Cui Bengkui. Gadis ini kelihatan marah sekali, sepasang matanya berkilat-kilat. Kedua pipinya merah, bibirnya cemberut, pedang di tangan kanannya menggetar. Kau siapa? Jangan kira setelah kau dibebaskan, kau boleh bicara sesukamu. Siapa ayahmu? Iblis busuk, setahun lebih kucari-cari kau, setan peti mati bersuling. Hayo katakan, bukankah kau pembunuh ayahku Kam Siek bersama istrinya dan seorang tamunya? Setahun yang lalu di Tingchun. Hoho, hei. Kiranya kau sudah membunuh sainganmu, Jenderal Kam Siek yang berhasil merenggut Tok Xiao Kui dari tanganmu? Itgan Kaiong terkekeh-kekeh sambil mundur. Hendak kulihat bagaimana kau akan dapat membereskan setan cilik ini, Cui Bengkui. Aku menanti giliran. Muka yang pucat dan tak pernah bergerak kulitnya itu kini sepenuhnya menghadapi Lin Lin, membuat gadis itu merasa ngeri juga. Ia teringat akan pengalamannya di dalam ruangan peti mati yang menyeramkan. Seperti telah kita ketahui, ketika Lin Lin memasuki ruangan peti mati melalui terowongan rahasia, ia melihat peti mati yang mendadak dapat hidup. Sehingga ia roboh pingsan itu ia telah dimasukkan ke dalam sebuah peti mati kosong oleh Cui Bengkui. Untung tidak lama Lin Lin pingsan di dalam peti mati. Ia siuman beberapa menit kemudian dan dapat dibayangkan betapa bingungnya ketika ia mendapatkan dirinya berada di tempat yang gelap gulita sehingga matanya seakan-akan buta. Melihat jari tangan sendiri pun tidak tampak. Ia meraba-raba dan teringatlah ia akan pengalamannya tadi. Hatinya berdebar. Iblis dalam peti mati itu? Sekarang ia pun berada di dalam peti mati. Tahulah ia bahwa ia telah ditawan oleh iblis tadi dan dimasukkan peti mati. Dengan menambahkan hatinya, Lin Lin mendorong penutup peti itu terbuka. Ia melihat sinar terang, akan tetapi hampir saja ia jatuh pingsan kembali ketika melihat seorang laki-laki gundul. Sebetulnya tak patut disebut orang laki-laki, melainkan lebih pantas disebut mayat hidup, berdiri terbungkuk di dekat peti di mana ia rebah. Muka itu pucat tak berdarah dan seperti kedok. Muka mayat. Kedua ujung bibir tertarik ke bawah, hidungnya panjang bengkok ke bawah. Akan tetapi Lin Lin teringat bahwa iblis ini adalah pembunuh ayah ibu angkatnya. Tidak salah lagi kali ini. Mendiang ibu angkatnya sebelum menghembuskan napas terakhir menyebut-nyebut tentang iblis dalam peti mati yang mengeluarkan suara seperti suling. Ingatan ini sekaligus mengusir semua rasa takut dan ngeri. Iblis jahat, kau pembunuh ayah ibuku. Teriaknya dan Lin Lin bergerak hendak melompat keluar dari dalam peti.
Akan tetapi iblis itu menggerakkan kedua tangan, menekan pundak Lin Lin dan gadis ini seketika tak dapat menggerakkan lagi kaki tangannya yang seakan-akan menjadi lumpuh. Bagus sekali. Kau putri mereka? Kebetulan sekali, kau cantik dan muda. Kau harus menebus hutang ayahmu, kau harus mengawani aku di sini, menghiburku, sampai kau atau aku mampus. Suara iblis itu berbisik-bisik, mendesis-desis mengerikan dan kini mukanya makin mendekati muka Lin Lin, tangan yang tadinya menekan pundak kini bergerak ke arah leher dan dada. Saking ngeri dan takutnya, Lin Lin menjerit keras. Suara jeritannya terdengar gemanya dari jauh, agaknya melalui lorong rahasia yang gelap itu. Akan tetapi hanya satu kali Lin Lin dapat menjerit karena di lain detik iblis itu sudah menotoknya, membuat ia selain tak mampu meronta, juga tak dapat mengeluarkan suara lagi. Setengah pingsan Lin Lin merasa betapa dua buah lengan yang keras karena hanya tulang terbungkus kulit, yang dingin menjijikkan, akan tetapi amat kuat, memondongnya keluar dari dalam peti. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan Lin Lin itu, tiba-tiba menyambar hawa dingin yang membawa datang bau semerbak harum mewangi, kemudian terdengar suara yang sama dinginnya. Asusyok, apa yang hendak kau perbuat? Iblis itu yang tadinya sudah melangkah dua tindak, mendadak berhenti, memutar tubuhnya, dan memandang kepada seorang wanita rambut panjang riap-riapan yang tahu-tahu sudah berada di depannya. Wanita yang usianya sudah 50 tahun lebih, akan tetapi yang wajahnya masih cantik jelita, terutama sepasang matanya yang seperti mata burung hong, rambutnya hitam panjang sekali tidak disanggul, pakaiannya serba hitam sehingga tangan dan lehernya yang tak tertutup kelihatan makin putih. Sejenak iblis itu tertegun, kemudian tubuhnya menggigil dan kedua tangannya gemetar sehingga tubuh Lin Lin terlepas dari pondongannya, membuat gadis ini jatuh dan bergulingan. Lin Lin terguling agak jauh, akan tetapi mukanya menghadap ke atas sehingga ia dapat menyaksikan pertemuan dua orang aneh itu. Lucian. Dengan sukar sekali akhirnya iblis itu mengeluarkan suara. Jantung Lin Lin berdebar keras mendengar disebutnya nama ini dan ia makin memperhatikan wanita itu. Cantik memang, biarpun sudah tua, masih cantik jelita. Lebih cantik daripada ibu angkatnya, Ibu Xian Eng dan Bu Xin. Inikah istri pertama ayah angkatnya? Inikah ibu sekandung dari Kambu Song, kakaknya yang lenyap? Inikah, menurut penuturan bibi gurunya Kui Lan Niko, wanita putri ketua bengkau yang berjuluk Tok Xiao Kui? Masusyok, dengan perbuatanmu ini, apakah kau masih ada muka untuk tetap mengaku bahwa kau mencintaku sampai kau mati? Kiranya kau pun sama saja dengan laki-laki lain, berhati palsu, pandai pura-pura, mengobrol sumpah. Tidak. Lucian, aku. Bertahun-tahun aku menyiksa diri, aku menantimu. Aku bersetia padamu. Lucian. Apakah kedatanganmu ini menjadi tanda tiba saatnya aku mengecap kebahagiaanku, melewatkan hidup yang tak berapa lama lagi ini? Apakah timbul rasa iba di hatimu dan meyakinkan kau bahwa cintaku padamu murni? Tak perlu bermanis bibir, Susyok. Mau kau apakan gadis itu tadi? Aku. Terus terang saja. Karena tak tertahankan lagi kesunyian ini. Melihat gadis itu tadi. Hampir saja. Tapi untung kau segera datang, Lucian. Terima kasih. Setelah kau di sini, apa artinya gadis ini bagiku? Biar 1000 orang bidadari turun, aku tidak pedulikan mereka asal kau. Sudahlah, tak perlu banyak membujuk rayu. Kita bukan orang-orang muda belia. Susyok, di luar terjadi keributan. Itgan Kaiong mengacau, kalau kau tidak memperlihatkan jasa terhadap bengkau, mana aku percaya bahwa kau betul mencintaiku? Lucian, aku tahu, selama ini kepandaianmu sudah hebat sekali, jauh melampaui kemampuanku. Mengapa kau tidak membasmi mereka yang mengacau? Aku malu bertemu dengan orang-orang. Tentang permintaanmu mengawani kau di sini, baru akan kupertimbangkan kalau kau mau membuat jasa. Kalau tidak, jangan harap malah aku akan mengusir kau dari tempat ini. Terdengar iblis itu mengeluh dan diam-diam Lin Lin merasa kasihan sekali. Gadis muda ini telah menyaksikan adegan yang amat mengharukan, adegan tentang cinta kasih yang demikian mendalam. Heran ia mengapa iblis itu biarpun sudah tua, tetap tidak melupakan kasihnya yang demikian mendalam.
Dan ia merasa terharu dan kasihan melihat iblis yang hampir saja mencelakakannya itu mengeluh dan melangkah perlahan-lahan ke tempatnya, yaitu peti matinya yang terbuka lebar. Namun hanya sebentar saja rasa kasihan ini, karena segera ia teringat bahwa iblis itu adalah pembunuh ayah bundanya yang selama ini dicari-carinya. Pembunuh kejam yang harus ia balas, apalagi tadi telah menghinanya dan hampir saja mencelakainya. Iblis yang bukan lain adalah Ma Taikun bekas Panglima Nancao dan yang sekarang terkenal dengan julukan Cui Bengkui ini dengan suara keluhan yang kemudian melengking seperti suara suling, memasuki peti matinya, kemudian peti mati itu bergerak-gerak ke arah dinding. Tangannya terjulur keluar peti, menekan di ujung bawah kiri dinding itu dan terdengarlah suara berkerit yang disusul dengan terbukanya sebuah lubang pada dinding itu, lubang bundar dengan garis tengah 1 meter. Lucian, aku menaati permintaanmu. Terdengar suara dari dalam peti yang meluncur cepat keluar melalui lubang itu. Lubang rahasia itu segera tertutup kembali dengan sendirinya. Wanita berambut panjang itu menarik napas panjang, kemudian ia memandang Lin Lin. Tiba-tiba tangannya bergerak dan seketika Lin Lin terbebas dari totokan. Ia cepat meloncat bangun, menyambar pedangnya yang menggeletak di dekat peti mati yang tadi menjadi tempat tidurnya. Bibi, terima kasih atas pertolongan Bibi. Lin Lin berkata dengan suara perlahan, karena ia masih ragu-ragu bagaimana ia harus menyebut wanita ini. Kam Siek adalah ayah angkatnya. Kalau wanita ini istri Kam Siek, berarti juga ibu angkatnya. Akan tetapi ia tidak berani menyebut ibu, maka lalu menyebut saja Bibi. Kau anak Kam Siek? Ibumu Bui Hua? Bukan, Bibi. Kam Siek adalah ayah angkatku, bersama 2 orang saudara angkat, aku pergi mencari kakak Kam Busong. Bukankah Bibi ini ibu kakak Kam Busong? Akan tetapi wanita itu tidak menjawab, kelihatan termenung. Tiba-tiba ia bertanya. Bukankah cintanya amat besar kepadaku? Biarpun sudah menjadi mayat hidup, ia masih mencintaku. Cinta yang murni. Ia menarik napas lagi. Cinta bernoda darah? Lin Lin berkata suaranya berubah dingin. Apa kau bilang? Wanita itu agaknya heran. Cintanya bernoda darah? Ia telah membunuh ayah dan ibu angkatku. Bocah, kau tahu apa? Itu karena cemburu yang ditahan-tahan di samping cinta kasihnya yang mendalam. Mana ada cinta tanpa cemburu? Ia tidak mengganggu selembar rambut Kam Siek selama masih menjadi suamiku, selama masih mencintaku. Akan tetapi setelah mendengar Kam Siek berpisah dariku, malah mengawini seorang wanita lain, nah, timbullah dendamnya dan dibunuhnya mereka. Betapapun juga, dia musuh besarku, harus kubalas dendam ini. Wanita itu mengeluarkan suara ketawa halus. Kau membalas padanya? Hik, lucu sekali. Sesukamulah. Tiba-tiba saja wanita rambut panjang itu berkelebat dan lenyap dari depan Lin Lin, meninggalkan bau harum yang menyengat hidung. Lin Lin tidak mempedulikan hal itu lagi, ia cepat menghampiri dinding dan mencari alat rahasianya. Baiknya ia tadi melihat tangan Cui Bengkui menekan ujung kiri bawah dinding, maka sekarang ia dapat melihat sebuah benda bundar sebesar ibu jari kaki terpasang di sudut itu. Cepat benda ini didorongnya sambil mengerahkan tenaga dan terdengarlah suara berkerit seperti tadi dan dinding itu berlubang. Lin Lin menerobos masuk dengan pedang di depan dada, siap menghadapi segala ancaman dari depan. Kiranya lubang itu merupakan lorong sempit. Ia merangkak terus dan setelah lewat 20 meter, ia melompat keluar dari terowongan ini ke dalam sebuah ruangan di mana terdapat sebuah pintu besar yang menembus ke ruangan sembahyang. Demikianlah. Pada saat Cui Bengkui sedang berbantah dengan Itgan Kaiong, secara tiba-tiba Lin Lin muncul dan serta-merta gadis ini menghadapi Cui Bengkui dan memaki-makinya sebagai pembunuh ayah ibu angkatnya. Cui Bengkui adalah seorang iblis yang berkepandaian tinggi, selain terkenal sebagai seorang di antara 6 iblis juga ia bekas panglima tertinggi kerajaan Nancao. Tentu saja ia menjadi marah sekali ketika seorang gadis remaja berani memaki-makinya di depan orang banyak, apalagi ketika ia mendapat kenyataan bahwa gadis ini adalah gadis yang membuat ia tadi kesalahan terhadap kekasihnya, Liu Lucian. Betul aku yang membunuh Jahanam Kam Siek dan istrinya. Kau mau apa? Bocah lancang, kau punya kepandaian apa berani berlagak di depanku? Cui Bengkui. Biar akan melayang nyawaku, aku pertaruhkan untuk membalas kematian ayah ibu angkatku.
Bentak Lin Lin dan pedangnya menyambar. Cering! Lin Lin terhuyung ke belakang dan matanya memandang terbelalak. Kalau ia tidak mengalami sendiri, mana ia dapat percaya? Pedangnya yang menyambar leher tadi telah ditangkis oleh kuku-kuku jari tangan mayat hidup itu. Betapa mungkin kuku jari dapat membuat pedangnya terpental dan ia terhuyung. Lin Moi, jangan lepaskan dia. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan seorang gadis lain berkelebat ke dalam kalangan pertempuran dengan pedang di tangan. Enci Eng, hati-hati, dia lihai sekali. Lin Lin girang melihat Xian Eng muncul dan membantunya, akan tetapi juga khawatir akan keselamatan Xian Eng karena ia maklum bahwa kepandaian encinya itu masih jauh terlalu rendah untuk ikut menghadapi iblis yang sakti ini. Eng Moi. Lin Moi. Jangan takut, aku datang. Busin melompat dengan pedang di tangan pula. Pemuda ini sejak munculnya Lin Lin tadi, sudah ingin sekali membantu adiknya, akan tetapi Liu Hui memegang lengannya dan mencegahnya sambil mengatakan bahwa Cui Bengkui bukanlah lawannya. Akan tetapi melihat kedua orang adiknya sudah berada di sana menghadapi pembunuh orang tuanya, tentu saja Busin tak dapat tinggal diam lagi. Ia memaksa diri dan meloncat ke kalangan pertempuran menemani kedua orang adiknya. Heh, bagus sekali. Kalian ini anak-anak kamsi eksi keparat? Mari kuantar kalian menyusul orang tuamu. Setelah berkata demikian, Cui Bengkui mengeluarkan suara melengking nyaring tinggi seperti suara suling, disusul tubuhnya yang bergerak ke depan dengan kedua lengan menampar ke arah Busin bertiga. Pukulan ini mengandung hawa pukulan jarak jauh yang dahsyat sampai terdengar angin bersiutan menyambar-nyambar. Busin cepat mengerahkan sinkangnya namun ia tetap terhuyung-huyung sampai 3 langkah ke belakang. Lin Lin cepat mengerahkan Hong In Ban Kin dan berhasil mengelak. Akan tetapi Xian Eng dia pun sudah mengerahkan sinkang, tetap saja ia terguling roboh. Keparat, rasakan pedangku. Sehingga hatinya serasa ditusuk. Lin Lin yang berhasil mengelak tadi kini cepat menggerak-gerakkan pedang menerjang sambil mainkan ilmunya Hong In Liusan. Pedangnya menjadi segulung sinar bundar yang cemerlang, bagaikan bola api melayang ke arah Cui Bengkui. Kiam Hoat, ilmu pedang, bagus. Cui Bengkui memuji dan pujian ini sudah membuktikan bahwa ilmu yang ia warisi dari Kim Lun Sengjin itu memang bukan ilmu rendah. Sayang bagi Lin Lin bahwa ia kurang matang dalam latihan dan tentu saja, dibandingkan dengan Cui Bengkui, ia kalah beberapa tingkat. Ketika pedangnya menyambar leher, kembali kuku jari tangan iblis itu menangkis pedang dan sekaligus tangan kanan yang berkuku runcing itu mencengkeram ke arah perutnya. Lin Lin terkejut bukan main. Pedangnya yang tertahan kuku itu seakan-akan menempel. Ia tidak dapat menangkis, juga tidak dapat mengelak, sedangkan jari-jari tangan kanan yang berkuku runcing mengerikan itu mengancam perutnya yang tak terlindungi lagi. Pada saat itu, dalam keadaan terancam bahaya maut, Lin Lin menoleh ke arah suling emas, mengharapkan bantuan pendekar sakti ini. Ia melihat suling emas menggerakkan tangan kanan dan Cui Bengkui meloncat mundur 2 langkah, terpaksa melepaskan Lin Lin yang juga cepat membanting diri ke belakang dan bergulingan. Keparat, siapa main gila? Cui Bengkui mendengus marah, memandang ke arah kiri dari mana datangnya batu kecil yang demikian kuat melayang dan mengancam urat nadi pergelangan tangannya tadi. Akan tetapi pada saat itu telah berloncatan masuk 6 orang hitan yang langsung menyerbunya dengan senjata di tangan. Seorang di antara mereka berseru. Keparat, berani kau menyerang Tuan Putri kami yang mulia. Cui Bengkui tercengang, akan tetapi juga timbul kemarahannya. Golok dan pedang yang menerjangnya bagaikan hujan itu ia sambut dengan kedua tangannya. Terdengar bunyi terang-tring ketika senjata-senjata tajam itu beterbangan, kemudian disusul teriakan mengerikan ketika Cui Bengkui berhasil mencengkeram tubuh 2 orang hitan. Terdengar suara mengerikan dari daging robek dan 2 orang ini roboh mandi darah. Dada dan perut mereka robek, isinya berantakan keluar semua. Biarpun senjata mereka sudah terpental, 4 orang hitan yang lain menyaksikan 2 orang kawannya tewas, dengan nekat mereka menyerbu. Orang-orang hitan terkenal gagah berani dan setia kawan, hal yang membuat suku bangsa ini menjadi kuat. 6 orang yang menyerbu Cui Bengkui ini adalah 6 orang di antara 24 orang pengikut Pak Sintung yang terbagi menjadi 4 kelompok dari 6 orang. Sekelompok sudah tewas semua ketika membela Pak Sintung, kini kelompok kedua membela Lin Lin. Akan tetapi mereka pun sama sekali bukan tandingan Cui Bengkui. Berturut-turut terdengar suara mengerikan dan 4 orang hitan yang mengeroyok iblis itu roboh pula dengan isi perut berantakan.
Mendadak 12 orang hitan yang lain datang menyerbu, akan tetapi bukan untuk menyerang Cui Bengkui. Mereka mengeluarkan suara teriakan-teriakan aneh, berlari ke sana kemari seperti orang melakukan tarian yang membingungkan. Teriakan-teriakan mereka seperti orang-orang menangis, melolong panjang dan tubuh mereka berloncat-loncatan mengitari sekeliling tempat itu. Biar Cui Bengkui sendiri dan para tamu, merasa terheran-heran karena belum pernah mereka menyaksikan upacara macam ini. Tiba-tiba 12 orang hitan yang tadinya bersimpang siur tanpa pernah saling bertabrakan itu, berubah menjadi barisan memanjang dan lari keluar dari tempat itu sambil berteriak-teriak pula. Setelah mereka pergi, barulah semua orang terheran-heran, karena kepergian mereka ternyata tanpa disangka-sangka, telah membawa pergi pula mayat 6 orang hitan tadi, termasuk Lin Lin. Mula-mula tidak ada yang menyangka bahwa gadis itu pun ikut pergi, karena dalam keadaan kacau balau itu tidak terlihat Lin Lin ikut pergi. Akan tetapi ketika Busin dan Xian Eng mencari adik mereka ini, ternyata Lin Lin tidak berada di situ dan barulah mereka menduga bahwa tentu Lin Lin ikut pergi dengan rombongan orang hitan itu sebagai tuan putri mereka. Selagi mereka kebingungan dan hendak nekat menerjang Cui Bengkui pembunuh orang tua mereka, tiba-tiba suling emas sudah berada di belakang mereka dan berkata perlahan. Busin, Xian Eng, mundurlah. Dia bukan lawanmu. Tuako, dia. Dia pembunuh ayah ibu. Busin membantah. Xian Eng terharu mendengar kakaknya menyebut suling emas Tuako. Kini semua keraguannya lenyap. Jelas bahwa suling emas adalah kakaknya, Kam Busong yang selama ini mereka cari-cari, dan Busin sudah mengetahuinya pula. Dengan terharu dan air mata berlinang ia memegang lengan suling emas, berkata perlahan. Kau kakak Busong. Suling emas tunduk memandang wajah cantik itu, lalu merangkul pundaknya dan mengelus rambut kepalanya. Xian Eng, adikku, apakah baru sekarang kau tahu? Kalian berdua jangan melawannya, dia amat lihai, bukan lawan kalian. Song Koko, kau majulah, balaskan kematian ayah kita. Xian Eng berkata. Suling emas tersenyum duka, lalu menggerakkan mukanya ke arah depan. Tenanglah dan lihat, dia bertemu tanding. Ketika mereka memandang, kiranya sambil tertawa-tawa Itgan Kaiong sudah maju lagi berhadapan dengan Cui Bengkui. Di belakangnya sekarang berdiri Toat Beng Koaijin dan Tosim Lotong. Gembel busuk. Apakah kau hendak mengeroyok? Aku tidak takut, biar dua orang liar ini maju membantumu. Kata Cui Bengkui, nadanya mengejek. Hohohehe, aku tidak marah lagi padamu, Cui Bengkui. Cara kau membereskan lawan-lawanmu benar-benar menyenangkan, cocok sekali kau menjadi seorang di antara 6 iblis. Tak boleh kita saling basmi. 6 iblis harus tetap utuh. Tentang penentuan siapa paling unggul, nanti bulan 5 malam ke-15 kita main-main di puncak Taisan, Tiante Liokoi, 6 iblis dunia, akan bertemu dan saling menguji kepandaian di sana. Kau masih berani memaki Liu Lucian? Hohoho, aku tidak memakinya lagi. Musuhmu bukan aku, melainkan keluarga Shikam. Kita Tiante Liokoi semua memusuhi kerajaan Sung yang sombong. Sayang hanya Nancao yang tidak mau tahu, terlalu tenggelam dalam keangkuhan sendiri. Tanpa persatuan kerajaan-kerajaan kecil, mana dapat melawan? Mereka yang keenakan tenggelam, tentu kelak akan tahu rasa kalau kerajaan Sung sudah menyerbu dan merampas kerajaan-kerajaannya. Cui Bengkui orang Nancao, Siang Mou Sini orang Houhan, Hek Giamlo orang Hitan, aku sendiri dari Wuyu, sedangkan Toat Beng Koaijin dan Tok Sim Lotong dari Pulau Kosong di Lamhai. Kenapa kita saling bertentangan? Lebih baik Tiante Liokoi bersatu untuk menumbangkan pemerintah Sung. Hal ini selain akan mengangkat tinggi-tinggi nama Tiante Liokoi, juga akan membebaskan kerajaan-kerajaan kecil daripada ancaman Sung Utara. Ucapan Itgan Kaiong ini bergema di tengah-tengah kesunyian para tamu yang mendengarnya. Kata-kata itu agaknya termakan betul di hati mereka. Hanya utusan kerajaan Sung yang menjadi pucat lalu merah mukanya, tanda bahwa mereka terkejut dan marah. Selama ini, mereka menganggap Itgan Kaiong sebagai tokoh sakti yang tidak memusuhi Sung, karena semua tahu belaka bahwa kakek ini adalah guru dari Sumaboan, seorang putra Pangeran Sung. Siapa kira, di tempat ini, disaksikan oleh para utusan dari semua pelosok, kakek pengemis ini mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu disambung berkelebatnya bayangan yang gesit sekali.
Sukar diikuti pandang mata gerakan ini dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang wanita berambut panjang, cantik jelita, rambutnya riap-riapan. Siapa lagi kalau bukan Siang Emoyus ini? Dari rambutnya yang panjang terurai ini tersebar bau harum semerbak. Aku setuju dengan ucapan Itgan Kaiong. Hai Hik, baru kali ini selamanya aku cocok dengan pendapat kakek gembel busuk ini. Kerajaan Houhan selalu menyambut setiap uluran menghadapi Sung. Makin tegang keadaan di situ, terutama di antara para utusan Sung. Mereka ini diam-diam memperhatikan wajah para tamu, dan tentu saja mereka mengharapkan agar tidak banyak yang menyetujui ucapan permusuhan yang dicetuskan oleh Itgan Kaiong terhadap Sung itu. Hohohehe, bagus sekali, Dewi cantik Siang Emoyus ini juga telah setuju. Nah, Cui Bengkui, mau tunggu apa lagi kau? Di antara Tiante Liokoai, sudah ada 4 tokoh yang setuju. Aku yakin yang kelima, yaitu Hek Giamlo, tentu akan setuju pula. Orang-orang Hitan selamanya tidak menaruh hati suka terhadap Sung Utara. Hati Ouyang Suan Panglima Sung yang menjadi utusan kerajaannya, makin gelisah. Bukan gelisah karena nasib dia dan rombongannya, melainkan sebagai seorang panglima dan patriot sejati, ia gelisah akan nasib negaranya. Kalau cetusan permusuhan terhadap Sung ini berhasil, negaranya akan dikeroyok dari segenap penjuru. Ia tahu bahwa kalau 6 iblis itu membantu pihak lawan, akan berbahaya sekali. Otomatis pandang matanya mencari-cari suling emas. Ia tahu bahwa pendekar sakti ini amat baik hubungannya dengan para casan kerajaan Sung. Itgan Kaiong, jangan membuka mulut kotor di sini. Tiba-tiba suling emas berkata dengan suara nyaring. Nancao dengan bengkau mengadakan peringatan dan mengundang semua tamu tanpa memandang perbedaan, tidak nanti para pimpinan bengkau yang bijaksana mendengar ocehanmu yang berbisa. Kemudian pendekar ini menghadapi Cui Bengkui dan dengan suara hormat ia berkata, Lo Cianpue, harap jangan mendengarkan obrolan mulut berbisa Itgan Kaiong. Semua itu adalah rencana gembel busuk itu dengan muridnya, Sumaboan, yang mempunyai rencana memukul kerajaan Sung dari dalam dan merampas kekuasaan. Hanya orang-orang bodoh saja yang dapat diperalat oleh Itgan Kaiong dengan rencana busuknya. Lo Cianpue sebagai bekas panglima ketua dapat memaklumi rencana busuk seperti itu. Hening sejenak mengikuti ucapan suling emas yang lantang ini. Kemudian terdengar Itgan Kaiong terkekeh. Hohohehe, Cui Bengkui tokoh besar Tiante Liokoai, mana bisa dibujuk seorang bocah dengan lidah tak bertulang? Cui Bengkui, kau tentu tahu siapa dia? Dialah yang disebut suling emas, bocah sombong yang mengandalkan kepandaian yang diwarisinya dari Kim Mo Taisu menurunkan beberapa ilmu. Tapi, kau tentu tidak menduga bahwa dia ini sebetulnya bernama Kam Busong, keturunan satu-satunya dari bekas kekasihmu Liu Lucian dan Kam Siek. Hehe, dia ini anak musuh besarmu, dialah buah daripada percintaan antara kekasihmu dan jenderal itu. Mendadak Cui Bengkui mengeluarkan suara melengking tinggi dan serta-merta ia menubruk suling emas dengan serangan maut dari kuku-kuku jari tangannya. Suling emas sendiri kaget setengah mati mendengar betapa Itgan Kaiong membuka rahasianya. Ia tidak tahu bahwa kakek itu mendengar rahasia ini dari Sumaboan yang bersama Sian Eng telah dapat mengetahui rahasia suling emas. Kini hal itu dijadikan senjata oleh Itgan Kaiong untuk membakar hati Cui Bengkui dan berhasillah usahanya karena Cui Bengkui yang merasa amat sakit hati terhadap mendiang Kam Siek yang merampas kekasihnya, kini marah sekali mendengar bahwa suling emas adalah anak jenderal itu bersama kekasihnya, Liu Lucian. Namun suling emas bukanlah seorang lemah. Jauh daripada itu, ia malah seorang sakti yang memiliki ilmu tinggi. Menghadapi serangan mendadak yang amat dahsyat itu ia berlaku tenang, cepat kakinya menendang bumi dan tubuhnya melayang ke belakang menghindari terjangan hebat. Lo Cianpue, sabarlah. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Pertama karena terpaksa ia menghentikan kata-katanya karena pada saat itu Cui Bengkui sudah menubruk dengan tangan kanan memukul ke arah dada sedangkan tangan kiri dengan jari-jari terbuka mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala. Hebatnya bukan kepalang serangan ini, apalagi dibarengi bentakan yang demikian nyaringnya sehingga banyak tamu yang kurang kuat roboh lemas. Suling emas terkejut. Ia sendiri merasa betapa jantungnya tergetar oleh bentakan ini dan maklumlah ia bahwa mungkin selama puluhan tahun bersembunyi di dalam peti mati telah mendatangkan semacam tenaga gaib yang amat mujizat dalam bentakan mayat hidup itu. Ia maklum bahwa kalau ia mengadu tenaga menangkis, tenaga sinkangnya akan berkurang oleh suara bentakan yang melengking tinggi mengerikan itu.
Kembali ia meloncat ke samping menghindarkan diri sambil mencabut sulingnya. Begitu ia menggerakkan sulingnya, terdengarlah suara melengking kedua yang jauh bedanya. Kalau suara melengking yang keluar dari kerongkongan Cui Bengkui terdengar kasar seakan-akan hendak mencopot jantung memecahkan anak telinga, adalah lengking yang keluar dari suling-suling emas terdengar lemah gemulai, halus lembut dan merdu, namun juga mengandung tenaga mujizat yang seakan-akan mencopoti semua urat syaraf dalam tubuh. Kembali banyak tamu terguling roboh, merintih-rintih, merasa seluruh tubuh seperti ditusuk-tusuk jarum. Karena kau adalah tokoh Nan Chao. Suara suling emas terdengar jelas mengatasi dua suara melengking. Kedua, karena kesetiaanmu terhadap ibuku sehingga kau rela hidup menderita. Kembali ia menghentikan kata-katanya karena serangan Cui Bengkui makin dahsyat. Gerakan kedua lengan tangan Cui Bengkui merupakan lingkaran-lingkaran yang mematikan semua jalan keluar. Tak mungkin kali ini suling emas mengelak lagi. Terpaksa pendekar sakti ini mengerahkan tenaga, menangkis dengan sulingnya sedangkan tangan kirinya dengan jari terbuka didorongkan ke depan menyambut pukulan tangan kanan lawan. Lengking suara Cui Bengkui berubah menjadi pekik kemarahan dan kesakitan ketika tangan kirinya terpukul suling dari samping. Agaknya ia merasa sakit, maka dengan kemarahan besar ia memusatkan tenaganya pada tangan kanan yang disambut tangan kiri suling emas. Des. Telapak tangan suling emas bertemu dengan tangan Cui Bengkui. Pertemuan dua tenaga raksasa yang tidak kelihatan ini akibatnya luar biasa. Sejenak keduanya seakan-akan tertahan dan tangan mereka saling tempel melekat, akan tetapi beberapa detik kemudian, keduanya terhuyung ke belakang. Suling emas tak dapat menahan dirinya, terjungkal dengan muka pucat, sedangkan Cui Bengkui terhuyung-huyung dan berdiri dengan napas terengah-engah, tubuhnya menggigil. Busin dan Xian Eng cepat menghampiri kakak mereka itu, membantunya bangun. Suling emas meramkan mata sebentar, kemudian tersenyum, membuka mata dan menggoyang-goyangkan kepalanya. Mundurlah kalian. Aku tidak apa-apa. Katanya, siap untuk menghadapi Cui Bengkui yang ganas. Dengan wajah penuh kekhawatiran, Busin dan Xian Eng mundur. Suling emas sudah berdiri dan kini dia merasa penasaran. Mayat hidup itu tidak tahu diri, pikirnya. Tidak tahu bahwa ia sebagai orang muda sudah mengalah banyak. Ia berlaku sungkan karena mengingat akan ibunya, ingat bahwa orang ini adalah seorang yang sengsara hidupnya karena cinta kasihnya terhadap ibunya. Inilah sebabnya mengapa ia masih berlaku sabar sungguh pun ia tahu bahwa orang ini adalah pembunuh ayahnya. Ia sudah banyak mengalah. Siapa kira, Cui Bengkui malah menggunakan kesempatan selagi ia mengalah itu untuk mencelakainya, dengan melontarkan pukulan tadi. Ia dapat menduga, itulah pukulan maut yang kata orang disebut Cui Bengciang, pukulan pengejar roh, yang selalu menjadi buah percakapan para tokoh tingkat tinggi dengan hati kagum karena selama ini, belum pernah ada yang sanggup mengatasi pukulan maut itu. Dengan pukulan ini pula Cui Bengkui mengangkat namanya menjadi seorang di antara 6 iblis. Dan sekarang iblis itu telah menggunakan pukulan ini terhadapnya. Iblis tua, kau tidak tahu dihormat orang muda. Katanya perlahan dan timbul niat untuk memberi hajaran kepada Cui Bengkui. Akan tetapi tiba-tiba ia berhenti dan memandang tajam. Tidak hanya suling emas yang tertegun heran, juga para tokoh besar yang hadir di situ tertegun karena telinga mereka yang terlatih mendengar suara yang terlampau tinggi untuk dapat ditangkap telinga biasa. Suara ini makin lama makin kuat dan sudah tampak banyak orang di kalangan tamu yang roboh pingsan. Tidak hanya yang berkepandaian rendah, bahkan yang cukup pandai pun tidak kuat menahan getaran yang tiba-tiba menguasai seluruh tubuh mereka itu. Sebentar saja, puluhan orang tamu menggeletak pingsan. Hal ini mengejutkan semua orang sakti yang berada di situ. Ketua bengkau sendiri tampak duduk tak bergerak mengerutkan keningnya, kelihatan mengerahkan tenaga batin untuk menolak pengaruh seperti pembawaan iblis ini. Namun diam-diam ia bertukar pandang dengan sutenya, Kau Bian Cinjin, karena timbul dugaan di dalam hatinya. Kiranya Kau Bian Cinjin juga merasai hal yang sama dan mempunyai dugaan sama pula, ternyata dari pandang matanya. Mereka itu sebagai tokoh-tokoh tertinggi bengkau, hanya pernah mendengar mendiang Pak Jiu Sinong, suheng mereka, mendongeng tentang guru besar bengkau yang memiliki kesaktian sebagai dewa-dewa di langit. Di antara kesaktian-kesaktian itu, kata Pak Jiu Sinong, yang pernah dilihat oleh ketua bengkau pertama itu adalah ilmu yang disebut Coan Imi Huntu, yaitu ilmu mengirim suara gaib merampas semangat. Ilmu ini merupakan cabang daripada ilmu Singgani Huntu, semacam ilmu merampas semangat melalui pandang mata, hipnotis,
Hanya bedanya, yang pertama menggunakan kaikang yang disalurkan melalui getaran suara dalam untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan yang kedua lebih menggantungkan kepada kekuatan yang disalurkan melalui pandang mata. Menurut dongeng yang diceritakan mendiang Patjiu Sinong Liugan, guru besar Bengkau dapat mempergunakan Coan Imi Huntu sedemikian hebatnya sehingga dengan suara itu dapat meruntuhkan burung-burung yang sedang terbang dan dapat menundukkan dan memanggil datang semua binatang buas di dalam hutan. Kini mereka mendengar suara bernada begitu tinggi dengan getaran aneh yang amat kuat, tentu saja timbul dugaan apakah ini gerangan yang disebut Coan Imi Huntu. Kalau benar demikian, siapakah orangnya yang sanggup menggunakannya? Mendiang Patjiu Sinong sendiri menurut pengakuannya hanya dapat menggunakan 1/10 bagian saja, suara yang dikeluarkannya masih didengar telinga biasa dan daya serangannya pun tidak begitu kuat. Akan tetapi yang sekarang menggunakan ilmu itu, sekaligus dapat membuat puluhan orang tamu yang semua ahli silat belaka, roboh pingsan. Kalau dua orang tokoh Bengkau itu menduga-duga, maka tokoh-tokoh lain, termasuk orang-orang sakti seperti Itgan Kaaiong, Toat Bengko Aijin, Tok Sim Lotong, Siang Mou Sini, Suling Emas dan lain-lain, menjadi terkejut dan terheran-heran. Akan tetapi tentu saja dengan sinkang yang amat kuat, mereka tidak terpengaruh terlalu hebat oleh getaran suara itu. Tiba-tiba terdengar suara merdu halus, mengambang di atas getaran tadi. Asusio, berani kau mengganggu anakku? Suling Emas sedang sibuk mengurut dan menotok jalan darah di belakang pundak dan tengkuk Sian Eng yang juga roboh pingsan oleh suara tadi. Sedangkan Busin di dekat Sian Eng duduk bersila meramkan mata mengerahkan tenaga dalam seperti yang ia pelajari dari kakek sakti sehingga ia terbebas daripada pengaruh Coan Imi Huntu. Ketika mendengar suara ini, Suling Emas menjadi pucat mukanya, cepat ia melompat berdiri dan memandang dengan mata terbelalak dan kedua kaki pendekar ini menggigil. Kini semua mata tertuju ke arah pintu dalam ruangan sembahyang karena dari dalam pintu itu keluarlah seorang wanita. Langkahnya perlahan dan ringan seakan-akan tidak menginjak lantai. Munculnya wanita ini mengakhiri suara dan getaran tadi. Langkahnya ringan, sikapnya agung dan pribadinya mendatangkan kesan yang bermacam-macam. Ia sudah tua, sedikitnya 50 tahun usianya, namun masih cantik jelita mengagumkan. Bentuk mukanya yang manis berkulit putih, memerah dadu di kedua pipinya, hidungnya kecil mancung, mulutnya kecil dengan bibir merah dan indah bentuknya, seperti gendewa terpentang. Sepasang matanya menyaingi mata burung hong yang sedang berahi, dihias bulu mata panjang hitam melentik, dilindungi sepasang alis kecil panjang menjungat ke atas di bagian ujungnya, dagunya meruncing dan sedikit pun tidak tampak tanda-tanda keriput. Hanya ada rambutnya terdapat tanda usia tua. Rambutnya tebal dan panjang terurai sampai ke lutut, menutupi seluruh tubuh bagian belakang. Akan tetapi rambut itu sudah tampak berwarna dua karena banyaknya rambut putih terselip di sana-sini. Hanya 3 orang saja di seluruh ruangan itu yang mengetahui dengan pasti siapa wanita ini. Pertama adalah Bengkau Wuliumo, karena kakek ini memang tahu bahwa keponakannya yang selama puluhan tahun lenyap dari dunia ramai, beberapa tahun yang lalu ini telah kembali dan bersembunyi di lorong-lorong rahasia yang merupakan terowongan di bawah tanah. Juga Liu Hui, putri ketua Bengkau, tahu akan hal ini dan seperti pernah diceritakan di bagian depan ketika melarikan diri bersama Busin, Liu Hui mengajak Busin melalui bagian di mana bersembunyi wanita itu. Orang ketiga yang tahu akan wanita ini adalah Cui Bengkui, karena wanita ini adalah kekasihnya dan merupakan satu-satunya orang yang paling ia cinta, ia segani dan ia takuti di seluruh dunia ini. Masih ada seorang lagi yang hanya menduga-duga, dengan ragu-ragu dan dengan jantung berdebar keras serta kedua kaki menggigil, yaitu Suling Emas sendiri. Inikah ibu kandungnya? Ia memeras ingatannya. Ketika ia berusia kurang lebih 9 tahun, ibunya pergi meninggalkan ia dan ayahnya. Pergi tanpa pamit dan tidak ada yang tahu kemana perginya, malah semenjak itu sampai saat ini belum pernah ia bertemu muka. Ia ingat bahwa dahulu ibunya seorang wanita cantik jelita. Ketika pada saat itu tercium olehnya bau harum semerbak yang juga tercium oleh semua orang pada saat wanita itu muncul, teringatilah Suling Emas. Tak salah lagi, inilah ibu kandungnya. Bau wangi seperti ini pula yang tak pernah ia lupakan, bau ibunya dulu, baca cerita Suling Emas. Akan tetapi ia menahan perasaannya sehingga lidahnya yang sudah bergerak, bibirnya yang sudah gemetar hendak meneriakkan panggilan itu ia tahan. Matanya memandang sayu, penuh keharuan, penuh kedukaan, dan penuh kehausan kasih sayang ibu. Bersambung ke bab 26.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.